Oke, recording on. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada pertemuan yang ke-14 ini atau di sesi ke-14 untuk IT Project Management. Kita akan membahas dan diskusi seputar Project Management Plan. Nanti juga kita akan membahas dan diskusi juga terkait ada tugas individual dan tugas kelompok untuk Project Management ini. Gitu. Adapun akan saya coba jelaskan ini secara global ataupun secara helikopter view untuk project manajemen, proses group, dan knowledge area. Dan untuk diketahui bahwa di project management ini dibagi menjadi dua besaran, yaitu ada knowledge area atau pengetahuan area yang harus dimiliki dalam sebuah project management, satu lagi di proses group. Adapun untuk di proses grupnya sendiri diketahui sebuah project management itu dimulai dari inisiasi atau initiating proses group, lalu ada planning proses group, lalu ada executing proses group, monitoring dan controlling proses group, lalu ada closing proses group. Secara total prosesnya sendiri ada 49 proses, di mana itu akan ada di setiap masing-masing proses grup tersebut. Dan jika diketahui bahwa untuk proses grupnya sendiri ada 5 dan untuk knowledge area-nya sendiri itu kurang lebih ada 10. Itu dimulai dari project integrations management, project scope management, project schedule management, cost management, lalu ada quality management, resource management, project communication management, project risk management, project procurement management, dan project stakeholder management. Dan ini semua merupakan summary dari apa yang kita telah pelajari dimulai dari pertemuan pertama sampai dengan saat ini. Yaitu pada saat diinisiasi kita ada poin yang namanya develop project charter. Lalu untuk di scope ini di inisiasi juga ternyata ada dua proses itu. Selain daripada develop project charter juga ada identify stakeholder, di mana masing-masing dari setiap prosesnya itu berada di knowledge area yang berbeda. Untuk develop project charter itu ada di area integrations management, sedangkan untuk identify stakeholder itu ada di project stakeholder management, dan semuanya berada di proses initiating proses group. Gitu cara bacanya. Selanjutnya untuk planning proses group itu pada saat di proses planning itu ternyata ada banyak sekali activity. Di antaranya untuk di integrations pada saat planning itu ada yang namanya develop project management plan. Lalu untuk scope management ada plan scope management, collect requirement, define scope, dan create WBS. Adapun untuk schedule management ada plan schedule management, define activities, lalu ada di sequence kan activitiesnya, lalu diestimasi aktivitasnya berdasarkan lamanya atau durasinya. Lalu di yang kelima, aktivitas untuk di planning proses group dengan di schedule management ini ada develop schedule. Sedangkan untuk di cost, yaitu ada 3 proses, ada plan cost management, estimated cost, dan determine budget. Adapun untuk di quality management plan hanya ada satu proses planning, yaitu plan quality management. Di project resource management itu ada dua activity, diantaranya ada plan resource management dan satu lagi estimate activity resources. Pada project communication management di planning process group itu ada plan communications management. Adapun untuk di project risk management itu kurang lebih ada 5 activity di fase planning ini, yaitu plan risk management, di identify risk, perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, dan plan risk response. Adapun untuk di project procurement management itu hanya ada satu aktivitas, yaitu plan procurement management. Sedangkan di yang terakhir untuk knowledge area di pada planning ini yaitu stakeholder hanya ada satu aktivitas, yaitu plan stakeholder engagement. Nah, kita beralih ke executing process group. Pada proses executing process group di integrations itu ada dua proses, yaitu direct dan manage project work, lalu ada manage project knowledge. Lalu untuk project quality management hanya ada satu activity, yaitu manage quality.
Sedangkan untuk project resource management itu ada acquire resources, develop team, dan manage team. Untuk communications management ada manage communications, ada di selanjutnya untuk risk management ada implement risk response. Untuk di procurement yaitu ada conduct procurement, dan di stakeholder yaitu ada manage stakeholder engagement. Jadi masing-masing satu, kecuali untuk yang plan resource dan integrations management itu aktivitasnya lebih dari satu. Untuk selanjutnya di proses grup monitoring dan controlling di project integration management itu ada dua aktivitas, diantaranya monitor dan control project work, lalu ada perform integrated change control. Sedangkan di project scope management itu ada validate scope dan control scope. Untuk di schedule management itu ada control schedule. Untuk di project cost management yaitu ada control cost. Di quality management ada satu juga, masing-masing satu nih setiap aktivitasnya, selain daripada di integration dan scope management. Yaitu di quality ada control quality, di resources management ada control resource. Adapun untuk di communications itu bukan kontrol, tapi lebih ke monitor komunikasi yang ada. Sedangkan di project risk yaitu monitor risk, risikonya dimonitor. Lalu untuk di project procurement management itu ada control procurement. Untuk di project stakeholder management itu ada monitor stakeholder engagement. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu di closing process group ada satu kegiatan atau satu activity hanya di integration saja, yaitu close project or phase. Sedangkan slide selanjutnya yaitu diambil dari buku Agile Practice yang berbahasa Indonesia. Itu ini dikonvert dalam menggunakan bahasa Indonesia, yaitu kelompok besaran proses manajemen proyek hingga pemetaan lingkup pengetahuan. Sama pembacanya seperti sebelumnya, bahwa di sini berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Nah ini dibalik nih, kalau ini yang vertikal ya kelompok prosesnya, sedangkan yang ini lingkupnya pengetahuan, lingkup pengetahuan atau knowledge areanya. Untuk yang pertama ini ada kelompok inisiasi, kelompok perencanaan atau planning, kelompok proses eksekusi, execute, lalu kelompok proses pengawasan dan pengendalian, lalu ada kelompok proses penutupan. Di mana ini masing-masing berdasarkan integrations, scope, lalu schedule, lalu cost, lalu quality, lalu ini ada resources, ada communications, ada manajemen risiko, risk, lalu ada ini procurement dan stakeholder. Lebih itu untuk membacanya juga sama, hanya ini di convert saja ke bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, oke, ini sudah habis semua untuk Q&A. Nanti kita akan sesi terpisah dan recording ini akan saya close. Saya cukupkan demikian untuk materi di IT Project Management ke-14 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, pagi, siang, dan malam semuanya.